Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Putri Al-Zahra. Di video kali ini saya akan membahas tentang strategi bisnis dari salah satu e-commerce terbesar di Asia Tenggara, yaitu Shopee. Kita akan bahas mulai dari analisis SWOT-nya, taktik implementasi strateginya, sampai dampak terhadap kinerja perusahaan tersebut. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas analisis SWOT-nya. Jadi yang belum tahu analisis SWOT itu apa? Jadi analisis SWOT adalah metode untuk mengevaluasi kondisi internal atau eksternal suatu bisnis atau organisasi. SWOT merupakan singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan threat. Tujuan analisis SWOT adalah untuk menyusun strategi yang tepat dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman. Untuk analisis SWOT Shopee tersendiri, Shopee memiliki kekuatan atau strength yang terletak pada popularitas brandnya. Brand yang sangat kuat di Asia Tenggara, aplikasi Shopee juga mudah digunakan, serta penuh promo yang menarik seperti gratis ongkir dan flash sale. Selain itu, mereka juga punya fitur pembayaran digital yang sangat mudah seperti Shopee Pay, Shopee Pay Later, dan lain-lain yang bikin proses belanja itu semakin praktis. Tapi Shopee juga mempunyai kelemahan atau weakness, salah satunya yaitu mereka masih sangat tergantung pada subsidi promosi yang tentu memakan biaya yang sangat besar. Biaya operasionalnya juga sangat tinggi, terutama untuk iklan dan logistiknya. Ditambah lagi masih ada keluhan soal produk yang tidak asli atau seller yang kurang terpercaya. Nah, di sisi peluangnya, Shopee tidak bisa terus tumbuh karena e-commerce di Asia Tenggara memanfaatkan teknologi AI untuk personalisasi layanan dan memperluas bisnis ke layanan lain seperti makanan, vintage, dan live streaming. Tapi tentu saja ada ancaman. Nah, Shopee harus bersaing ketat dengan e-commerce lain seperti Tokopedia, Lazada, dan yang saat ini sedang booming ya teman-teman, yaitu TikTok Shop. Selain itu, ada juga tantangan dari sisi regulasinya, pemerintah, dan perubahan kebiasaan konsumen yang sangat cepat. Yang kedua, kita akan membahas taktik implementasi strateginya. Lalu, bagaimana Shopee bisa mengatasi tantangan ini? Jadi, ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan. Yang pertama, dari sisi layanan, Shopee bisa tingkatkan kualitas customer service-nya, misalnya lewat chatbot dan layanan 24 jam. Shopee juga bisa memberikan pelatihan kepada para seller agar kualitas toko mereka lebih baik dan terpercaya. Yang kedua, dari sisi efisiensi, Shopee bisa mengoptimalkan sistem logistik dan gudang pintar untuk mempercepat pengiriman. Nah, selain itu, daripada terus membakar uang lewat subsidi, Shopee bisa beralih ke program loyalitas seperti Shopee Coin dan level membership. Yang ketiga, strategi ekspansi. Shopee bisa mengembangkan Shopee Food, Shopee Live, dan Shopee Pay supaya konsumen tetap berada di satu ekosistem aplikasi untuk semua kebutuhan. Dan yang terakhir, kita akan membahas dampak strategi terhadap kinerja perusahaan. Nah, kalau strategi ini dijalankan dengan konsisten, dampaknya akan sangat positif bagi kinerja perusahaan Shopee ini. Loyalitas pelanggan akan meningkat karena pengalaman berbelanja yang lebih nyaman, lengkap, dan puas. Biaya operasional juga bisa ditekankan dan transaksi akan terus tumbuh
itu lewat berbagai layanan yang terintegritas dan lebih terkendali karena subsidi dikurangi dan logistik lebih efisien. Lalu transaksi GNV atau GNV itu naik karena pelanggan tidak hanya berbelanja barang, tapi juga memakai layanan lain seperti Shopee Food dan Shopee Pay. Dalam jangka menengah, Shopee bisa menjadi perusahaan yang lebih berkelanjutan, lebih menguntungkan, dan tetap dominan di pasar e-commerce di kawasan ini atau kawasan Asia Tenggara. Nah, jadi bisa kita simpulkan, Shopee mempunyai kekuatan besar tapi juga menghadapi tantangan yang besar juga. Dengan strategi yang tepat, fokus pada layanan, efisiensi, dan ekspansi, Shopee punya peluang besar yang terus berkembang dan jadi super aplikasi e-commerce yang kuat di Asia Tenggara. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video presentasi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.